Oke guys, di video kali ini saya nggak akan update ikan-ikan saya, tapi hari ini kita mau sharing guys ya, khususnya untuk para pemula, para penghobi baru, tentang perawatan ikan mas koki ini. Jadi buat teman-teman pemula khususnya ya guys, yang baru aja memiliki akuarium, yang baru aja mempunyai ikan mas koki dan baru terjun ke dunia ikan hias seperti ini, kita emang suka dan berminat untuk membelinya dan merawatnya guys, tapi kita masih belum paham cara perawatannya itu seperti apa. Nah, hari ini yuk kita sharing. Jadi perawatan ikan mas koki ini sebetulnya gampang-gampang susah guys ya. Nah, jadi untuk kunci keberhasilannya sendiri adalah pada sistem sirkulasi guys ya. Jadi di ikan mas koki ini harus memerlukan sirkulasi air guys. Jadi airnya itu harus berputar seperti ini, dan sehingga dapat menghasilkan oksigen guys. Nah, berbeda dengan ikan jenis lain seperti ikan cupang, ikan cana, tanpa sirkulasi air pun dia masih bisa hidup guys ya. Nah, tanpa filtrasi pun dia juga masih bisa hidup, tapi tidak dengan ikan mas koki ini guys. Untuk perawatan di akuarium ini kita harus memerlukan sistem filtrasi dan sirkulasi airnya guys ya, agar bisa berputar seperti ini. Nah, untuk perawatannya sendiri itu seperti apa sih? Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah dalam tahap pemberian pakan guys ya. Jadi buat kalian yang baru pemula dan bingung, kita harus memberi makan seberapa banyak dan berapa kali sih dalam satu hari. Kalau soal makanan ini, ikan mas koki sebetulnya tidak terlalu sulit guys ya. Kita beri makan sehari 3 kali juga bisa guys ya, sehari 4 kali bisa. Nah, biasanya kita ikut pada umumnya sehari 3 kali guys. Jadi untuk takarannya sendiri sesuai selera guys ya, tergantung kitanya juga yang suka untuk memberi makannya seberapa banyak guys. Nah, selain pemberian pakan, selanjutnya adalah pada saat sehari atau 2 hari sekali kalian harus gosok akuariumnya guys ya, agar tidak terjadi pertumbuhan lumut guys. Jadi hanya sekedar menggosok saja untuk sisi kaca bagian depan, belakang, atau semuanya guys ya, agar tidak terjadi pertumbuhan lumut guys. Jadi supaya akuarium kita itu tetap kinclong seperti ini guys. Jadi agar kita bisa menikmati kebersihannya itu sendiri ya, kita juga harus merawatnya guys ya. Nah, selain perawatan harian, selanjutnya ada di perawatan mingguan guys ya. Jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita harus water change atau pergantian air guys ya, agar ikan tetap terjaga kesehatannya dan selalu mendapatkan oksigen baru guys. Nah, dalam perawatan mingguan ini sendiri ada yang perlu kita perhatikan ya guys. Jadi di dalam water change atau menguras air, pergantian air, kita harus memperhatikan ini guys, yakni filtrasinya guys. Untuk medianya, kalau kita medianya terlalu banyak kotoran, maka kita harus angkat dan kita cuci, kita bersihkan guys ya. Dan banyak sedikitnya kotoran ini tergantung kita yang ngasih makan guys. Jadi kalau kita terlalu senang, terlalu hobi untuk memberi makan terlalu banyak juga, maka kita wajib memperhatikan filtrasi ini guys. Jadi kalau di kotoran ini tidak terkontrol, maka yang akan terjadi adalah
ikan akan sakit guys. Nah kalau pada saat water change atau menguras air, pergantian air di dalam filtrasinya ini tidak terlalu kotor, tidak masalah guys, jadi masih aman aja. Nah alangkah baiknya meskipun tidak ada kotoran maupun banyak kotoran, tetap kita angkat guys ya, kita bersihkan agar ikan kita selalu mendapat perawatan yang sangat baik guys. Selanjutnya selain perawatan harian, saya juga khususkan untuk perawatan bulanan guys, yakni sekitar 1 bulan sekali kita juga harus memperhatikan pompa ini guys. Nah di dalam pipa ini pasti akan terdapat banyak sekali lumut guys ya, seperti ini guys. Nah kalau kalian sudah melihat di mushroom seperti ini terlalu banyak kotoran, maka sudah bisa dipastikan guys ya, untuk di saluran pipanya sendiri di sini itu pasti banyak lumutnya guys. Nah itulah yang harus kita angkat pada saat water change, kita gosok dalamnya agar lumutnya yang ada di dalam ini keluar semua dan bersih kembali guys. Nah untuk perawatan di bagian pompa ini juga sangat penting guys ya, karena meskipun kita water change dan sudah membersihkan filtrasinya, ini kita bersihkan semua, tapi kita tidak memperhatikan pipa ini selama beberapa minggu, maka akan terjadi meskipun airnya bersih seperti ini guys, ketika nanti kita colokkan lagi mesin pompanya, maka yang akan terjadi adalah lumut-lumut yang ada di pipa ini akan keluar ke sini guys, dan menyebabkan air di dalam akuarium ini menjadi kotor kembali guys ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan guys. Oke guys, jadi kuncinya dalam perawatan ikan mas koki ini adalah sirkulasi guys ya. Kita kasih filtrasi agar ikan ini bertahan hidup dengan baik guys. Jadi karakter ikan mas koki ini tidak sama dengan ikan lele, ikan cana, ikan cupang yang tanpa filtrasi, tanpa mesin pompa itu masih bisa hidup guys ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih.